Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Di dalam dunia tasawuf kita seringkali mendengar kata syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Maka dalam kesempatan kali ini, admin akan membahas sedikit arti dari kata-kata tersebut. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat adalah istilah yang ada dalam ilmu tasawuf atau sufisme agama Islam. Namun, masing-masing tingkatan itu merupakan pondasi dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata syariat berasal dari bahasa Arab, yaitu syarah yang berarti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengertian syariat adalah hukum dan aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan. Adapun hukum dan aturan tersebut bersumber dari kitab, yakni Al-Quran dan hadis. Sedangkan tarekat atau tarikah dapat diartikan sebagai jalan atau metode untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hakikat adalah perjalanan seorang atau salik dalam mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makrifat itu sendiri adalah tujuan akhir dari perjalanan seorang hamba atau salik. Secara umum, ada 3 prinsip dalam beragama Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Hal itu dikaitkan dengan percakapan antara malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang ringkasannya sebagai berikut. Hai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Islam adalah Anda bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tegakkan salat, bayarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, laksanakan haji jika Anda mampu. Jibril berkata, Anda benar. Dan Jibril alaihi salam berkata lagi, beritahukan kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, Anda percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada qadar baik dan buruk. Jibril menjawab, Anda benar. Lalu Jibril berkata lagi, beritahu aku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, Anda sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah melihatnya, dan jika Anda tidak dapat melihatnya, maka Ia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, bahwa Islam yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah syariat, iman adalah hakikat, dan ihsan itu serupa marifat. Ketiga jenjang ini pada dasarnya adalah pengejawantahan dari makna takwa. Maka untuk mengamalkannya butuh tarikat dari seorang pembimbing atau mursyid, agar tidak terjadi ketimpangan. Maka ketiganya harus diterapkan secara keseluruhan, yakni syariat, tarekat, dan hakikat untuk mencapai puncak makrifat. Pengetahuan, syariat tanpa hakikat adalah kosong, dan hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Jika diperumpamakan, maka syariat itu ibarat perahu, tarekat adalah nahkodanya, hakikat adalah pulau yang hendak dituju dari perjalanan itu, dan sementara marifat adalah tujuan akhir, yaitu bertemu dengan sang pemilik pulau, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hakikat dan marifat tak akan mampu dituju oleh salik tanpa menggunakan perahu dan melalui nahkoda. Dan umat Islam tidak boleh terkecoh untuk mudah meninggalkan syariat atas nama hakikat atau marifat. Rasulullah mencontohkan untuk umatnya, beliau selalu salat tahajud hingga kedua kakinya bengkak, karena aktivitas salat malamnya semalam suntuk. Ketika Rasulullah ditanya, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan mendatang? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya adalah kewajiban ibadah berlaku untuk memenuhi hak kehambaan dan hak syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Para wali dengan derajat kewaliannya, mereka tidak pernah keluar dari batas kehambaannya. Jadi salatnya Rasulullah ini adalah bagian ibadah yang bisa dilihat dari sisi syariat. Syariat dan hakikat. Syariat adalah wujud ketaatan salik atau hamba kepada agama Allah, dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Syariah adalah sisi praktis dari ibadah dan muamalah dan perkara-perkara ubudiyah. Tempatnya adalah anggota luar dari tubuh. Yang mengkaji khusus ilmu syariah disebut fuqaha, ahli fikih. Menurut Syekh Tajuddin As-Subki, syariat adalah segala sesuatu yang ditanggungkan kepada seorang hamba. Sedangkan hakikat adalah inti dan makna dari perkara tertentu.
syariat berbasis fikih, sementara hakikat berbasis iman. Dengan kata lain, syariat adalah pengejawantahan dari perbuatan-perbuatan fikih yang digali dari dalil-dalil secara terperinci. Relasi keduanya tak terpisahkan, karena syariat harus diperkuat dengan hakikat, dan hakikat dibatasi oleh ketentuan hukum syariat, sehingga keberadaan syariat seharusnya mampu mendorong komunikasi langsung atau syuhud antara seorang hamba dan Khalik tanpa perantara apapun. Marifat dan tarekat makrifat adalah anugerah Allah pada kalangan al-arif, orang yang mencapai makrifat, berupa ilmu, rahasia, asrar, dan lataif, kelembutan. Untuk mendapatkan anugerah arif billah ini, seseorang salik tidak dapat begitu saja, tetapi ia harus menempuh jalan panjang yang berisi tingkatan-tingkatan. Jumlah makam yang harus dilalui oleh seorang sufi bersifat relatif, artinya, antara satu sufi dengan yang lain mempunyai jumlah makam yang berbeda, karena makamat itu terkait erat dengan pengalaman spiritual seorang sufi itu sendiri. Yang dimaksud makam di sini ialah puncak pencapaian spiritual yang dapat dicapai oleh seseorang, ibarat tangga yang mempunyai beberapa anak tangga, harus didaki para pencari Tuhan, salik, melalui berbagai usaha. Dari anak tangga pertama hingga puncak, memerlukan perjuangan dan upaya spiritual, mujahadah dan riyadoh. Anak-anak tangga atau makamat, tidak sama pada setiap orang atau setiap tarekat. Pencapaian makam tertinggi yang diidamkan bagi seorang salik adalah marifat. Konsep marifat ini bagi Abu Yazid al-Bustami dikenal dengan istilah itihad, bagi Al-Halaj dikenal dengan istilah hulul, bagi Al-Jili disebut insan al-kamil, bagi Al-Ghazali disebut wusyul, dan bagi Ibnu Arabi menyebutnya dengan istilah wahdat al-wujud. Makrifat bisa dicapai dengan lamanya bermuamalah dengan Allah. Makrifat merupakan hasil dari sikap zuhud dan penyucian diri, dan ia tidak dapat dicapai kecuali dengan zauq, rasa, dan wijdan, kekuatan batin. Sementara tarekat adalah kesungguhan hati atau mujahadah al-naf, dan meningkatkan kualitas karakter hati yang kurang menuju kesempurnaan. Dan selalu naik dalam posisi kesempurnaan dengan sebab ditemani oleh para mursyid atau guru. Tarikat adalah jembatan yang menjadi perantara dari syariah menuju hakikat. Sementara bagi Imam Nawawi pokok-pokok tarekat tasawuf ada 5 perkara. Takwa pada Allah dalam rahasia atau terang. Mengikuti sunnah dalam ucapan dan perbuatan. Berpaling dari makhluk dari depan dan belakang. Rela pada pemberian Allah dalam sedikit atau banyak. Dan kembali pada Allah kala senang dan susah. Serta pokok tiang agama ada 4. 1. Al-Quran. 2. Hadis. 3. Ijma'. 4. Qiyas yang muktabar. Adapun sesuatu yang berlawanan dari 4 ini, dianggap bid'ah atau sesat. Adapun orang yang rusak akalnya atau gila, seperti orang yang jatsab, maka kami serahkan tingkah mereka kepada Allah. Serta wajib mengingkari pada yang terjadi pada mereka yang berlawanan dengan zahirnya guna menjaga syariah. Tujuan tarekat adalah untuk mengenal Allah, sedangkan mursyid bertujuan untuk membimbing atau mengarahkan seseorang untuk mengenalkan ilmu hakikat dan marifat. Mereka tidak saja akan menjelaskan pentingnya ilmu ini dengan pemisalan yang tinggi, tapi sekaligus sebagai teladan. Sandaran dalam bertarikat harus berguru, atau belajar secara langsung kepada orang yang telah marifat. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sertakan dirimu kepada Allah, jika kamu belum dapat menyertakan dirimu kepada Allah. Maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah beserta Allah, maka ia akan menyampaikan kepada kamu pengenalan kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, berdasarkan keterangan hadits di atas, bahwa kita harus menyertakan diri kepada orang yang beserta Allah. Artinya kita harus belajar secara langsung kepada orang yang telah dapat mengenal Allah yang lazim disebut mursyid atau guru atau syekh. Maka tidaklah berlebihan jika Abu Yazid al-Bustami berpendapat bahwa, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru, maka setan gurunya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tiada syekh mursyid atau guru yang memimpinnya ke jalan Allah, maka setanlah yang menjadi gurunya. Maka wajar jika seluruh syekh tarekat tasawuf sepakat bahwa tak seorang pun boleh mengajarkan dan memberikan bimbingan tentang hakikat, kecuali telah menguasai syariat secara benar dan mendalam. Langkah ini pula lah yang ditekankan oleh sejumlah tokoh tarekat terkemuka, seperti Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Asy-Syadziliyah. Semoga dari kisah di atas menambah wawasan dan pengetahuan diri kita, bahwa segala sesuatu membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang tinggi untuk mencapainya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.